This platoon now clear of enemy MNC force. Destroyed enemy bunkers. Dulu, mereka adalah satu. Satu tanah, satu penjajahan, satu luka yang sama. Tapi, ketika kemerdekaan datang, bukan sebuah perdamaian yang lahir, melainkan sebuah konflik dan peperangan. Bukan di India maupun di Pakistan, melainkan di sebuah lembah indah yang bernama Kashmir. Ya, Kashmir, wilayah yang terletak di antara India dan Pakistan. Di sanalah api pertama dinyalakan dan membara. 1965, api itu telah membara. Deru mesin tank mulai memecah keheningan pagi. Di atas langit Kashmir, pesawat tempur saling memburu. Dan di atas tanah Kashmir, ribuan prajurit berbaris membawa tekad dan kematian. Perang India dan Pakistan. India dan Pakistan, dua negara besar dengan sejarah penuh konflik, akhirnya berhadapan dalam perang yang sangat sengit. Perang ini bukan hanya soal tanah, tetapi juga tentang kehidupan, kematian, dan masa depan. Peperangan ini mengguncang seluruh dunia. Dunia terdiam. Asia Selatan kembali bergetar. Dan Kashmir menjadi negara yang menyala di antara dua negara. Menyala Kashmir. Inilah kisah nyata dari Perang India-Pakistan 1965. Sebuah babak kelam yang tak pernah benar-benar usai. Lantas, mengapa peperangan ini terjadi? Siapa yang memulainya? Dan bagaimana kronik jalannya Perang India-Pakistan 1965? Bersiaplah menyelami sejarah yang penuh luka, dendam, dan perjuangan. Hanya di Mata Hati Pemuda. Perang India dan Pakistan yang terjadi pada tahun 1965 atau Perang Kashmir kedua ini terjadi akibat konflik yang dimulai sejak tahun 1947 ketika Inggris memberikan kemerdekaan kepada India dan Pakistan. India sebagai negara sekuler demokratis yang bermayoritas Hindu, sementara Pakistan sebagai negara yang berbasis Islam. Hanya saja, satu wilayah yang bernama Kashmir memilih untuk netral. Meskipun agak condong ke India, Maharaja Kashmir Hari Singh memilih untuk netral. Namun, para aktivis Muslim Kashmir memilih untuk bergabung dengan Pakistan. Ketegangan keduanya pun memicu sebuah pemberontakan yang terjadi pada bulan Juni 1947 di distrik Poonch, Jammu Kashmir. Ironisnya, para pemberontak kemudian meminta bantuan kepada Pakistan. Dan dengan itulah akhirnya militer Pakistan pun turun gunung ke Kashmir. Melihat kondisi ini, Maharaja Kashmir Hari Singh pun meminta bantuan kepada India untuk membasmi pemberontak dan melawan militer Pakistan. Akhirnya, pada awal November 1947, pasukan terjun payung India terjun ke Kashmir. Perang India dan Pakistan di Kashmir pun terjadi.
Dengan berbagai operasi seperti Operasi Lembah Kashmir, Operasi Pons, dan Operasi Janger, pasukan India berhasil memukul mundur militer Pakistan hingga ke distrik Azad. Pertempuran berlangsung sengit hingga berbulan-bulan. Hingga akhirnya, pada tanggal 21 April 1948, PBB mengeluarkan resolusi 47 agar Perang India dan Pakistan segera usai. Dan pada tanggal 5 Januari 1949, India dan Pakistan sepakat untuk mengadakan gencatan senjata. Hal ini tentunya merubah batas geografis Kashmir melalui perjanjian Line of Control, di mana Pakistan mengklaim wilayah Kashmir di Azad Kashmir dan Gilgit-Baltistan. Sementara India mengklaim wilayah Kashmir di Lembah Kashmir, Jammu, dan Ladakh. Terlihat seakan peperangan dan konflik telah usai. Namun ternyata tidak. Kisah konflik India dan Pakistan masih panjang. Kita telah mengetahui, dalam masalah Kashmir, India dan Pakistan memiliki motifnya masing-masing. Pakistan menganggap Kashmir yang dihuni oleh mayoritas Muslim meyakini dirinya adalah pelindung negara Muslim dan melihat Kashmir sebagai jiwa kejayaannya. Selain daripada itu, Pakistan yang mendapatkan dukungan militer dari Inggris dan Amerika yakin jika mereka akan menopang kekuatan militernya di kemudian hari. Lantas, bagaimana dengan India? Berbeda dengan Pakistan, India tidak menggunakan dalih agama, melainkan menggunakan motif teritori. Bagi India, Jammu Kashmir adalah bagian yang tak terpisahkan dari wilayahnya, karena aksesinya pada tahun 1947 sebelumnya dianggap sah secara hukum. Dengan demikian, Konstitusi India menyatakan Kashmir sebagai negara bagian India. Karena faktor-faktor inilah, keduanya, baik India maupun Pakistan, menjadikan masalah Kashmir ini sebagai misi nasional. Meski Perang Kashmir pertama telah usai dengan gencatan senjata dan dengan perjanjian perbatasan, India tidak akan tinggal diam. Dan benar saja, pada tahun 1957, India melanggar perjanjian Karachi dengan mengakuisisi wilayah gencatan senjata Jammu Kashmir. Hal ini membuat ketegangan semakin meningkat. Apalagi 3 tahun kemudian, di tahun 1960, India mengakuisisi sungai-sungai besar di Kashmir seperti Sungai Indus, Sungai Jhelum, dan Sungai Chenab guna menutup aliran sungai ke Pakistan. Dengan demikian, Pakistan pun tidak tinggal diam. Satu-satunya cara adalah menggunakan langkah perang. 1965, pemerintah Pakistan mengumumkan sebuah operasi yang dikenal sebagai Operasi Gibraltar. Operasi ini bukanlah operasi militer terbuka, melainkan operasi penyusupan. 5 Agustus 1965, sebanyak 35.000 pasukan Pakistan mulai melintasi garis kontrol ke Kashmir dengan menyamar sebagai penduduk lokal dengan tujuan untuk menyabotase titik kunci di jalur Srinagar-Leh dan memicu pemberontakan separatis di Kashmir agar mereka memberontak kepada pemerintah India. Hanya saja, operasi ini segera bocor. Penduduk lokal melaporkan gerakan pasukan Pakistan kepada militer India, sehingga pasukan India pun mulai menangkap para penyusup dan menginterogasinya. Selanjutnya, pasukan India pun mulai menumpas para penyusup dengan cepat dan menyerang pos gerbang infiltrasi di pos Hajipir serta kembali menguasai jalur Srinagar-Leh yang sebelumnya dikuasai Pakistan. Dengan demikian, menjadi jelas jika operasi Gibraltar Pakistan mengalami kegagalan.
Akibat kegagalan operasi ini, militer Pakistan terpaksa menghentikan usaha pemberontakan dan mengalihkan sebuah rencana baru. Rencana itu tak lain adalah melancarkan operasi militer terbuka. Setelah kegagalan operasi Gibraltar, Presiden Pakistan Ayub Khan meluncurkan sebuah operasi militer yang dinamakan Operasi Grand Slam untuk melancarkan serangan terbuka di Cham, Jammu Kashmir. Tujuan utamanya adalah untuk merebut kota Aknor yang strategis untuk memutus jalur pasokan India ke pasukan di Kashmir. 1 September 1965 pagi hari, dengan kekuatan 7.200 pasukan yang tergabung dalam 8 batalion yang diperkuat dengan 2 resimen tank yang berjumlah 90 tank dan artileri, mulai menyerang markas militer India. Serangan pertama, artileri Pakistan menembaki seluruh dataran Cham, Kashmir. Sementara itu, pasukan darat Pakistan menyerbunya dengan kekuatan tank Sherman, tank M47 Patton, dan sejumlah tank M48 Patton buatan AS. Serangan mendadak ini mengejutkan markas India, dan India mengalami kerugian yang cukup besar. India pun tidak tinggal diam. Pemerintah India segera mengerahkan Angkatan Udara atau IAF untuk menekan serangan Pakistan di Cham. Serangan udara itu dibalas Pakistan di hari berikutnya. Melihat pertempuran meluas, India memutuskan untuk menyerang kota-kota di Pakistan dengan membuka front baru di Punjab, Lahore, dan Sialkot. Hal ini tentunya memecah konsentrasi pasukan Pakistan. Akibatnya, pasukan Pakistan terpaksa mundur dan memindahkan sebagian besar pasukannya yang sedang menyerbu Cham ke utara untuk mempertahankan Punjab. Dengan demikian, operasi Grand Slam secara tidak langsung gagal. Karena lebih penting mempertahankan wilayah Pakistan daripada merebut Aknor sebagai tujuan utama daripada operasi Grand Slam. Meski operasi ini dinilai gagal, namun Pakistan tetap ingin melanjutkan pertempuran. Hal yang akan mengakibatkan pertempuran semakin sengit. Pertempuran bukan lagi di front Kashmir, melainkan di front Punjab, front Lahore, front Sialkot, front Khemkaran, dan front Rajasthan. Di front Punjab, pada hari ke-6, pasukan India mulai menyeberangi perbatasan internasional ke wilayah Pakistan di sektor barat di Punjab. Melihat kondisi ini, Presiden Pakistan Ayub Khan mengumumkan darurat militer karena India sedang akan memasuki Pakistan. My dear countrymen, Assalamualaikum. I am speaking to you tonight under the threat of war in Kashmir, which is being forced on us by India. The world might well ask why the Indians are so anxious to precipitate this war. Sementara itu, di front Lahore, secara bersamaan, pasukan darat divisi infanteri ke-1 yang didukung oleh 3 resimen tank dari Brigade Lapis Baja Independen ke-2 India mulai menyerbu parit perbatasan di dekat Lahore. Di Burki, 11 km dari Lahore, di sisi kanal Ichogil, tank-tank India yang diperkuat dengan artileri berat dan pesawat udara dari IAF mulai menyerang pasukan Pakistan yang berada di kanal Ichogil. Awalnya, pasukan India sempat dihadang balik oleh tank-tank Pakistan.
Bahkan, Pakistan juga meledakkan jembatan-jembatan yang akan dilewati tank-tank India. Sementara itu, pasukan udara India atau IAF dengan pesawat Misteri 4 dan Hawker Hunter juga melancarkan serangan posisi Pakistan di darat dan radar. Meski dihalau oleh pasukan udara Pakistan atau PAF, namun jet tempur India Volendnet yang dikenal sebagai Saber Slayer berhasil menjatuhkan beberapa pesawat Pakistan. Hanya dalam 5 hari, India berhasil menguasai wilayah Burki. Meski begitu, di Dograi, masih di front Lahore, nasib India berbeda. Sejak 6 September, pasukan India melancarkan serangan kejutan ke Dograi sebagai bagian dari ofensif besar di front Lahore. Hanya saja, pasukan India terpaksa mundur karena kekurangan amunisi dan cadangan logistik. Sementara itu, di sektor selatan, di front Khemkaran, pertempuran juga berlangsung sengit. Sejak tanggal 6 September, pasukan Pakistan mulai menyeberangi perbatasan dan mulai menyerang Khemkaran, Punjab. Tujuannya adalah merebut kota Amritsar, kota suci umat Sikh yang hanya berjarak 35 km dari Khemkaran dengan harapan mendorong runtuhnya pertahanan India di Punjab. Pasukan India terpaksa mundur dari kota ini dan mengambil posisi bertahan di daerah rawa asal Uttar sekitar 8 km ke timur dari Khemkaran. Segera, pasukan tank-tank India mengambil formasi tapal kuda di rawa-rawa asal Uttar untuk menghadang gerak laju pasukan armor Pakistan. Meski pada awalnya tank-tank Pakistan yang jumlahnya lebih unggul menyerang tank-tank India, namun pertahanan tapal kuda India tidak dapat dijebol. Bahkan, tank-tank Pakistan banyak yang terjebak dalam genangan air yang sudah dipersiapkan India, sehingga puluhan tank Patton Pakistan terperangkap dan hancur. Sebagai akibatnya, serangan Pakistan terhenti, dan mereka mulai menarik mundur pasukannya. Pertempuran antar tank yang berlangsung sampai 3 hari ini dikenal sebagai pertempuran asal Uttar. Tentu saja, pertempuran ini dimenangkan oleh India secara telak, dan Pakistan mengalami kerugian yang lebih besar. 97 tank Patton Pakistan hancur akibat strategi dan jebakan India. Sementara India hanya kehilangan 10 tanknya. Victor 2 now clear of enemy MMG post. Sementara itu, di front Sialkot atau di sektor utara di distrik Pilora, Sialkot, Punjab, pada tanggal 10 September 1965, Divisi Lapis Baja ke-1 India dengan Brigade Infanteri bermotor melancarkan serangan besar-besaran di sektor Pilora. Hanya saja, mereka dihadang oleh Divisi Lapis Baja ke-6 Pakistan. Bahkan, pesawat-pesawat Pakistan pun juga menyerang pasukan India. Namun, kali ini serangan India lebih unggul. Memasuki tanggal 11 September, dari Pilora, pasukan India sudah memasuki kota Chawinda, Punjab. Divisi Infanteri ke-1 dan Divisi Lapis Baja ke-1 India dengan ratusan tanknya mulai melancarkan serangan terbuka. Serangan terbuka India ini dihadang oleh Divisi Infanteri ke-6 dan Brigade Lapis Baja ke-25 Pakistan yang didukung oleh tank Patton M47. Pertempuran ini tercatat sebagai pertempuran antar tank terbesar setelah Perang Dunia Kedua. Pertempuran menjadi brutal. Ladang-ladang Chawinda berubah menjadi kuburan tank. Setiap hari, tank meledak, infanteri saling bertempur, dan pesawat tempur saling membombardir dari udara. Hanya saja, saat memasuki tanggal 17 September, tank-tank Pakistan mulai menghalau serangan dan memukul mundur pasukan India. Meski maju mundur, pada akhirnya serangan India dapat dihentikan. Dan kota Chawinda tetap di tangan Pakistan. Dalam pertempuran sengit ini, India kehilangan 150 tanknya.
sementara Pakistan hanya kehilangan 44 tanknya. Kemenangan bertahan ini menjadi simbol nasional perlawanan Pakistan. Sementara bagi India, kegagalan ini menunjukkan batas dari serangan langsung ke wilayah inti Pakistan. Sementara itu, di front barat daya Rajasthan atau Sindh, pertempuran juga terjadi dan dimulai sejak 8 September 1965. Pada awalnya, pasukan Pakistan Desert Force bersama milisi Hur dengan mengendarai unta mulai menyerang pos-pos India di Rajasthan dan mengganggu pasukan India yang masuk Sindh. Hanya saja, pertempuran ini tidak berlangsung lama dan dinilai sebagai pertempuran kecil. Secara bersamaan, di malam hari, setelah kapal-kapal Pakistan meninggalkan Karachi, saat tiba di dekat Dwarka, mereka mulai menembakkan ke arah stasiun radar Dwarka selama 20 menit. Serangan ini dimaksudkan sebagai gangguan dan pemancing IAF. Namun, hanya berhasil menimbulkan kerusakan ringan. India tidak membalas sama sekali serangan ini. Pertempuran pada masing-masing front terjadi sampai pertengahan September. Hingga saatnya, keduanya, baik India maupun Pakistan, mengalami kebuntuan. Bagaimana tidak, pasukan yang tewas semakin meningkat. Ditambah lagi, amunisi India dan Pakistan mulai menipis. Dengan demikian, untuk menghindari perang semakin melebar, Sekretaris Jenderal PBB U Thant menyerukan gencatan senjata. Pada tanggal 20 September 1965 kemudian, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi 211 yang menyerukan penghentian permusuhan tanpa syarat. Pada tanggal 23 September 1965, akhirnya India dan Pakistan sepakat untuk melakukan gencatan senjata atas tekanan PBB, Soviet, dan Amerika. Akibat dari Perang India-Pakistan 1965 ini, menurut sumber independen, sebanyak 3.700 pasukan India tewas. Sementara itu, Pakistan kehilangan 1.500 pasukannya. Sebanyak 190 tank dan 95 pesawat tempur India hancur. Sementara Pakistan kehilangan 300 tank dan 45 pesawat tempur. Secara militer, India lebih unggul di medan perang. Secara politik, keduanya berakhir imbang karena adanya tekanan internasional. Sementara secara moral, Pakistan mengalami pukulan telak karena gagal mencapai tujuan-tujuannya. Namun, dalam segi keuntungan, Indialah yang diuntungkan. Karena India memegang kendali sekitar 700 km wilayah Pakistan termasuk Punjab dan Lahore. Sementara itu, Pakistan hanya menguasai sekitar 200 km wilayah India termasuk di Cham. Perang India-Pakistan 1965 adalah kisah darah, pengorbanan yang menggema dalam sejarah kedua negara. Walaupun gencatan senjata tercapai, luka perang itu tetap membekas. Bukan hanya di tanah Kashmir, tetapi juga di hati mereka yang terlibat. Kini, setelah lebih dari setengah abad, Kashmir tetap menjadi simbol dari sebuah perjuangan tanpa akhir. Konflik ini terus berlanjut. Namun, kita bisa belajar dari sejarah ini untuk tidak lagi terjebak dalam lingkaran kekerasan dan mencari jalan menuju perdamaian yang sejati. Di balik setiap konflik, selalu ada rakyat yang menderita, nyawa yang hilang, dan hati yang terluka. Perang mungkin berakhir, tapi dampaknya akan terus terasa selama kita membiarkannya. Terkadang, perang adalah pilihan.
Dan tentu saja, perdamaian adalah suatu pilihan. Salam Jas Merah.